wabarakatuh. Saya Dimas Prastio Ramadan, NIM saya 200401512 Jurusan saya S1 Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang proses translasi. Materi yang pertama adalah mRNA. Sebuah kodon mRNA adalah pasangan basa 3 bagian panjang dari mRNA yang mengkodekan asam amino tertentu dalam ribosom sel. Sel-sel membuat protein untuk berbagai alasan. Protein misalnya dapat menjadi enzim atau inhibitor. Informasi untuk membuat protein ini akan disimpan di dalam sebuah inti sel di DNA atau kependekan dari deoksiribonukleik acid. DNA beruntai ganda artinya dua helai dengan 4 basis yang sama yang dipasangkan satu sama lain AT dan CG. Untuk membuat protein, DNA ditranskripsi ke mRNA. Urutan dasar DNA dibaca oleh enzim dan mRNA beruntai tunggal dibuat. mRNA berbeda dari DNA dalam beberapa aspek. Setelah ini mRNA tersebut dapat meninggalkan T-sel dan melanjutkan perjalanan ke organel yang disebut ribosom. Di sini mRNA dibaca dan asam amino dibuat. Proses di mana saat kodon pada mRNA digunakan untuk menyusun rangkaian asam amino dan rangkaian polipeptida disebut proses translasi genetik. Proses translasi dapat dinilai sebagai penguraian instruksi untuk membuat protein melibatkan mRNA dalam transkripsi serta tRNA. Selanjutnya ada tRNA atau transfer RNA adalah jenis RNA yang bertindak sebagai elemen perantara yang memainkan peran penting dalam memuat dan mentransfer asam amino ke situs sintesis protein, yaitu ribosom. tRNA pertama menerjemahkan informasi atau urutan nukleotida yang dibawa oleh mRNA. Oleh karena itu, tRNA juga memainkan peran utama dalam proses sintesis protein. Atau kita dapat mengatakan terjemahan mRNA menjadi protein. tRNA adalah jenis RNA yang bertindak sebagai molekul pembawa yang memuat asam amino dengan mendekode informasi genetik yang dibawa oleh kodon mRNA dan mengubahnya menjadi protein fisik. tRNA adalah untai tunggal yang memiliki ujung 5' di mana T adalah singkatan dari transfer, karena mentransfer asam amino yang diaktifkan ke situs ribosom atau tempat sintesis protein. Dalam struktur primer, tRNA memiliki struktur linier dan 60-90 nukleotida. Struktur utama membentuk fase transkripsi. Pada ujung 3 urutan CCA hadir, tRNA yang berterisi daya merakit asam amino dalam urutan yang benar, di mana gugus COOH menempel di atas ujung 3 OH. Itu memiliki sejumlah besar basa dimodifikasi. Ada 15 residu invarian dan 8 residu semi-invarian yang terdapat dalam struktur primer tRNA yang posisinya mengarah pada pembentukan struktur sekunder dan tersier tRNA. Nah, kita akan melanjutkan materi proses translasi. Proses translasi berupa penambahan kodon atau urutan nukleotida yang terdiri di atas 3 nukleotida berurutan menjadi suatu asam amino tertentu. Kodon pada mRNA akan berpasangan dengan antikodon yang ada pada tRNA. Setiap tRNA mempunyai antikodon yang spesifik. 3 nukleotida antikodon tRNA saling berpasangan dengan 3 nukleotida dalam kodon mRNA menjadi asam amino tertentu. Proses translasi dirangkum dengan 3 tahap, yaitu inisiasi, elongsi atau pemanjangan, dan terminasi penyelesaian. Translasi pada mRNA dimulai pada kodon pertama atau kodon inisiasi. Translasi berupa ATG pada DNA atau AUG pada RNA. Penerjemahan terjadi dari urutan basa molekul atau yang juga menyusun kodon-kodon setiap 3 urutan basa mRNA ke dalam urutan asam amino polipeptida. Banyak asam amino yang dapat disandikan oleh lebih dari satu kodon. Tempat-tempat translasi ini ialah ribosom, partikel kompleks yang memfasilitasi rangkaian secara teratur asam amino menjadi rantai polipeptida. Asam amino yang akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya dibawa oleh tRNA. Setiap asam amino akan dibawa oleh tRNA yang spesifik ke dalam kompleks mRNA sepanjang mRNA sambil merangkaikan asam-asam amino.
Proses penyelesaian ditandai dengan bertemunya ribosom dengan kodon akhir pada mRNA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.